Hani memegang tenggorokannya yang semakin mengering. Ia meraba-raba kantong rok mininya, mencari-cari uang yang mungkin saja terselip di sana. Namun nihil, ia tak menemukan apapun. Saat melihat seorang wanita parubaya yang keluar dari rumah di sebelahnya, Hani memberanikan diri meminta air minum karena tak kuat menahan haus. "Terima kasih," ujar Hani sambil menyerahkan kembali gelas yang sudah kosong. Setelah melihat wanita itu mengangguk, Hani melanjutkan lagi langkahnya, meski terasa gontai, hingga matanya menatap bangunan besar di depan sana. Sebuah masjid. Beberapa orang terlihat baru keluar dari masjid itu setelah melaksanakan salat Isya berjamaah. Hani menunggu sejenak sampai semua orang pergi. Ia lalu mendekati tempat ibadah yang tak pernah dikunjunginya itu. Hani terduduk lesu di teras masjid. Bajunya yang sedikit terbuka membuat hawa dingin terasa menusuk kulitnya. Apalagi saat ini, malam mulai merangkak naik. Kilatan cahaya di langit sana pun menandakan hujan akan segera turun. Hani tak tahan lagi dengan angin malam yang semakin berhembus. Ia pun berdiri dengan langkah ragu. Ia mencoba membuka pintu masjid dan ternyata tidak dikunci. Hani pun memberanikan diri untuk masuk ke rumah Allah tersebut. Lalu matanya menangkap lemari tempat penyimpanan mukena. Hani mengambil satu helai mukena dan memakainya. Sayangnya, ia memakai kain putih yang biasanya digunakan untuk sholat, hanya untuk menutupi tubuhnya dari rasa dingin yang menyergap, bukan untuk sholat seperti yang lain. Hani mulai meringkuk di pojok ruangan saat gerimis mulai membasahi bumi, tepat di sisi lemari mukena tadi. Dia memilih untuk menginap di masjid malam ini, tepat yang dirasanya aman dari kejaran polisi yang saat ini tengah mencari-cari keberadaannya. Meski susah untuk memejamkan mata karena lantai yang hanya beralaskan karpet, juga nyamuk yang terus mengganggu, namun Hani berusaha untuk tertidur hingga ia benar-benar masuk ke alam mimpi. Rintik hujan di luar mulai terdengar semakin lebat, sesekali diiringi kilatan cahaya yang menyambar, kemudian diikuti suara petir yang menggelegar. Jarana semakin mengeratkan pelukannya pada tubuh Daren. Begitupun Daren, yang semakin mencengkram erat tubuh sang istri. Meski birahinya dalam dada sudah memuncak, tapi Daren mencoba bersabar, menunggu hingga kondisi Jarana sudah benar-benar pulih. Apalagi keguguran yang menimpanya pasti membuat rahim Jarana tidak baik-baik saja. "Mas," sapa Jarana pelan. Wajahnya yang semula terbenam di dada Daren mengenada, menatap kedua manik hitam yang memancarkan cinta dan kasih sayang untuknya. "Iya sayang," jawab Daren lembut, membalas tatapan Jarana dengan hangat dan senyuman indah. "Apa Mas tidak menginginkan Jarah malam ini? Kita kan sudah lama berpisah," ragu Jarana bertanya, diikuti wajahnya yang kembali dibenamkan dalam dada Daren. Menyembunyikan kedua pipinya yang terasa memanas dan memerah karena menahan malu. Daren mengalum senyum, kemudian menunduk untuk mencium puncak kepala Jarana yang serbak aroma sampo. "Tentu saja Mas menginginkanmu sayang, bahkan sangat menginginkanmu. Jika Mas hanya mengikuti hawa nafsu, tapi karena lebih besarnya rasa cinta dan kasih sayang, Mas akhirnya bisa mengalahkan hawa nafsu itu. Mas ingin kita bisa menikmatinya bersama-sama. Mas tahu, saat ini kondisimu belum sepenuhnya pulih, apalagi setelah peristiwa keguguran itu. Saat ini bisa kembali memeluk saja. Itu sudah menjadi kebahagiaan luar biasa dalam hidup Mas. Jiwa Mas yang semula terasa mati, kini hidup lagi.
Semangat Mas untuk menjalani kehidupan semakin tumbuh lagi. Mas yakin dengan adanya dirimu di samping Mas, Mas akan mampu melewati ujian apapun dalam hidup. Panjang lebar Darren menjawab dengan penuh kehati-hatian agar Jarana tak merasa tersinggung. Terima kasih banyak ya Mas, timpal Jarana dengan mata berkaca-kaca. Sama-sama sayang, terima kasih juga untukmu. Darren kembali mengecup pucuk kepala Jarana lama, menyalurkan kerinduan yang tak kunjung padam dalam dadanya. Momen romantis dan hangat itu tiba-tiba saja terganggu dengan suara dentingan dari ponsel Jarana. Jarana hendak melepaskan lingkaran tangannya di tubuh Darren, tapi Darren menjaganya. Biar Mas yang ambil, tawa Darren. Tangannya yang panjang terulur untuk menggapai benda pipi milik Jarana di atas nakas. Ini sayang, Darren mengulurkan ponsel milik Jarana pada istrinya itu tanpa berniat melihatnya terlebih dulu. Darren selalu meyakini bahwa Jarana adalah sosok wanita soleha yang tak mungkin macam-macam. Hingga dari dulu, Darren tak pernah mencurigai aktivitas apapun dalam ponsel istrinya itu. Mas saja yang buka. Jarana membiarkan ponsel itu tetap dalam genggaman Darren. Darren menurut. Ia mulai mengusap layar benda pipi itu hingga pesan dari Bian langsung nampak. Darren pun langsung membukanya. Maaf mbak, malam-malam mengganggu. Tadi polisi mengabarkan kalau Hani kabur dan masih dalam proses pengejaran. Aku cuma mau mengingatkan agar mbak berhati-hati. Takutnya Hani ke sana. Aku juga sudah meminta pihak kepolisian untuk mengirimkan petugasnya agar menjaga di sekitar rumah mbak. Mudah-mudahan Hani bisa secepatnya tertangkap. Dada Darren bergejolak membaca pesan dari Bian tersebut. Ia tak menyangka Hani bisa lolos dari kejaran polisi. Darren baru menyadari bahwa istri keduanya itu ternyata lebih licik dari ular. Tapi di mana Hani bersembunyi? Pikir Darren berkelana. Siapa mas? Pertanyaan Jarana membuyarkan lamunan Darren. Bian, jawab Darren. Lalu ia pun mengatakan isi pesan yang dikirim oleh Bian tadi. Tak dipungkiri, hati Jarana berubah sedikit gelisah. Bayang-bayang kejadian yang beberapa kali menimpanya itu kembali berkelebat di ingatan. Kamu tenang aja ya sayang. Mas ada di sini untuk jagain kamu. Sekarang kamu tidur ya, biar kondisimu cepat pulih. Mas akan berjaga malam ini. Darren mencoba menenangkan hati Jarana yang tak yakini merasa was-was dan cemas. Mas juga tidur aja, kan Bian bilang ada polisi yang berjaga. Insya Allah aman, timpal Jarana. Iya, nanti Mas tidur, tapi setelah kamu tidur duluan, timpal Darren. Jarana mengangguk, kemudian memejamkan matanya dengan senyum masih mengembang di kedua pipinya. Tangannya tak terlepas sedikit pun dari dekapan tubuh kekar sang suami. Selamat tidur sayang, mimpi indah. I love you. Lamat-lamat. Jarana mendengar gumaman pelan sang suami, diikuti kecupan lembut di kepalanya. Hingga beberapa detik kemudian, ia benar-benar masuk ke alam mimpi dan pelukan hangat suaminya itu. Tidur Hani terganggu saat mendengar sayup-sayup orang yang mengaji di dalam masjid itu. Ia mengucek matanya, kemudian menatap jam dinding. Baru pukul 4 dini hari, tapi beberapa orang laki-laki nampak sudah terkukur di atas sajadahnya masing-masing, berzikir dengan kusuk setelah melaksanakan salat tahajud. Hani yang merasa malu dan risih pun buru-buru membuka mukena itu dan mengembalikan ke tempatnya. Ia berjalan cepat menuju pintu keluar masjid. Wajahnya tertunduk malu saat berpapasan dengan beberapa ibu-ibu yang hendak masuk ke dalam masjid. Waktu subuh memang akan segera tiba. Hani pun memilih buru-buru meninggalkan area masjid itu. Meski ia sendiri pun bingung harus kemana.
Hani memegang perutnya yang mulai terasa perih karena belum terisi makanan sejak semalam. Hani pun kesulitan untuk membeli makanan karena dompet dan ponselnya tertinggal di dalam mobil. Hani yakin mobil itu kini pasti sudah dibawa ke kantor polisi. Dalam keramaian cahaya lampu, ia terus berjalan. Tujuannya kini adalah Daren. Jaraknya dari gang itu pun sudah tidak terlalu jauh, sekitar 1 kilometer lagi jika hanya berjalan kaki. Saat matahari mulai menyapa, Hani mulai dekat ke rumah keluarga suaminya itu. Hani berencana untuk masuk mengendap ke dalam rumah itu untuk mengambil beberapa barang berharga miliknya. Setelah berhasil membawa barang-barang berharga dan kartu ATM yang masih tertinggal di rumah itu, Hani berencana akan kabur keluar kota. Hani mengedarkan pandangan saat hendak sampai di rumah mewah itu. Ia mendekat perlahan ke pintu pagar yang tertutup. Namun matanya membelalak saat melihat ada seseorang polisi yang berjaga di depan rumah itu. Hani buru-buru bersembunyi di balik pohon yang cukup besar. Jantungnya kembali berdebar dengan kencang. Berkali-kali ia mengintip ke arah rumah yang masih nampak sepi itu. Ia ingin menunggu sampai polisi yang berjaga itu lengah dan ia bisa masuk meski harus lewat jalan belakang. Perlahan matahari pun semakin menampakkan sinarnya, membuat alam sekitar kini menjadi kian terang. Hani kembali melongokkan kepalanya ke balik pohon. Matanya kali ini semakin terbuka lebar dengan mulut yang ternganga. Jantungnya seolah berhenti berdetak seketika saat melihat orang yang baru saja keluar dari rumah Sarah. Jarana. Ia keluar dengan membawa nampan di tangannya. Di atas nampan itu ada segelas kopi yang masih mengepul, juga sepiring pisang goreng panas. Jarana? Apa aku tidak salah lihat? Jadi dia masih hidup? Lirih Hani sambil menepuk pelan pipinya. Berkali-kali ia menepuk pipi kiri dan kanan untuk meyakinkan bahwa yang dilihatnya itu nyata dan bukan khayalan. Sial, ternyata itu beneran Jarana. Sia-sia apa yang gue lakuin selama ini. Mana sekarang gue dikejar-kejar polisi. Gerutu Hani saat dia menyadari bahwa itu memang Jarana, kakak madunya. Bagaimana mungkin dia bisa selamat? Lalu selama ini, di mana dia berada? Siapa orang yang sudah menolongnya? Apa kembalinya Jarana ada hubungannya dengan orang yang menelpon gue? Siapa sebenarnya orang itu? Semua pertanyaan-pertanyaan itu bersarang di kepala Hani, meski ia tak kunjung mendapat titik terang tentang apa yang sudah terjadi. Hal buruk yang dilakukannya pada Jarana nyatanya malah berbalik kepada dirinya sendiri. Jarana yang baru saja mengantar kopi untuk sang polisi yang berjaga di luar rumah, kembali masuk dan melangkahkan kakinya menuju dapur. Ia rindu memasak makanan kesukaan Daren. Jarana pun memasak dibantu oleh Mbok Darmi seperti biasa. Setelah sarapan siap, Jarana naik menuju kamarnya. Ia berjalan mendekati Daren yang sedang berdiri mengenakan kemeja di depan cermin. Jarana pun melingkarkan tangannya di tubuh Daren, memeluk suaminya itu dari belakang sambil mengecup dada bidang sang suami. Jarana memang lebih manja saat ini, hingga ingin selalu berada dekat dengan laki-laki bertubuh tinggi tegap itu. Sarapan sudah siap, Mas, tutur Jarana tanpa melepaskan lingkaran tangannya. Iya sayang, Mas juga siap kok, jawab Daren, lalu menatap mata wajah cantik di depannya dengan penuh cinta. Membuat Jarana merasa grogi ditatap seperti itu. Kok gitu sih lihatnya? Protes Jarana sambil membetulkan dasi Daren yang sebenarnya sudah rapi. Habisnya istri Mas ini cantik banget sih. Jadinya nggak bosen deh meskipun natap lama-lama. Jawab Daren dengan mata mengeling. Gombal. Jarana memukul pelan dada Daren dengan pipi yang merona. Enggak dong, sini peluk dulu. Daren menarik tubuh Jarana pelan,
membawanya dalam dekapan hangat dan menangkanya. "Nanti pulang cepat ya," pinta Jarana sambil melerai pelukan. "Siap sayang, masih kangen ya?" Mata Daren kembali mengeling, membuat Jarana kembali merona. "Udah ah, yuk sarapan dulu, biar Jara temenin." Jarana mengapit lengan Daren, mengajaknya untuk turun. Rona bahagia terlihat jelas dari wajah keduanya. Bak pengantin baru yang sedang dimabuk asmara. Di meja makan, Jarana dan Daren bergabung dengan Diana dan Ipan yang sedang menikmati sarapannya. Jarana langsung mengambilkan nasi dan lauk untuk Daren. Ini enak banget. Mas kangen banget sama masakan kamu sayang," puji Daren saat ia menyuap makanannya. Jarana hanya tersenyum sambil menunduk. Ia merasa kikuk dipuji di hadapan orang lain, meski itu di hadapan Diana dan Ipan. Maaf ya, Mbak belum bisa ke butik," tutur Jarana merasa bersalah pada Diana. "Nggak apa-apa Mbak, Mbak fokus aja dulu sama kesehatan Mbak. Insya Allah Diana bisa handle," jawab Diana sambil tersenyum tipis. "Bener kata Diana sayang, fokus saja dulu sama kesehatan. Lagi pula, Mas nggak akan izinin kamu pergi keluar sebelum Hani tertangkap." Daren menimpali. Nada suaranya menandakan bahwa ia begitu khawatir pada istrinya itu. "Ngeri ya, ternyata selama ini kita serumah sama pembunuh kejam. Mudah-mudahan saja cepat ketangkap, biar hidup keluarga kita kembali tenang." Diana mengedihkan bahunya. Tak pernah menyangka jika di lingkungan hidupnya ada seorang yang kejam, Hani. Diana pikir orang seperti itu hanya ada dalam film atau cerita. Nyatanya di sekelilingnya pun juga ada. Selesai sarapan, Ipan dan Diana masuk ke dalam mobilnya, masing-masing untuk berangkat ke tempat kerja yang berbeda. Hanya Daren yang belum berangkat siang saat ini. Dia mengumpulkan dulu ketiga asisten rumah tangga yang berada di rumah itu. Biasi, Mbok Darmi, dan Astri. "Saya titip Jarana ya, tolong jaga baik-baik. Saya nggak mau sampai kecolongan lagi seperti yang sudah-sudah," pesan Daren pada ketiganya yang diikuti anggukan kepala masing-masing. Daren pun kini berbalik pada Jarana. Ia membelai lembut kepala istrinya yang tertutup jilbab berwarna hitam tersebut. "Hati-hati di rumah ya sayang, jangan dulu melakukan aktivitas apapun. Istirahat saja biar cepat pulih," pesan Daren lembut pada Jarana. Jarana mengangguk sambil tersenyum. "Jara, cuma minta izin buat ngerawat mama, nyuapin mama, ajakin jalan-jalan keluar, dan bersihin mama," jawab Jarana, membuat hati Daren terenyuh. Ia begitu bangga memiliki istri soleha seperti Jarana yang bukan hanya mencintai dirinya, tapi juga keluarganya. "Boleh sayang, tapi jangan sampai kecapean ya," timpal Daren. "Mas berangkat dulu," lanjutnya. Seperti kebiasaannya dari dulu, Jarana mencium punggung tangan Daren, lalu Daren mencium kening Jarana. Jarana pun mengantar suaminya itu sampai mobilnya. Melihat kemesraan Daren dan Jarana membuat hati Hani bergejolak hebat. Dadanya panas luar biasa. Matanya menatap nyalang kepada dua orang yang berjarak beberapa meter di hadapannya. Hani buru-buru bersembunyi saat mobil Daren hendak melintas pohon itu. Hani merasa inilah waktu yang tepat untuk masuk ke dalam rumah. Itu setelah Daren, Diana, dan Ipan berangkat bekerja. Apalagi polisi yang berjaga pun terlihat terkulai di kursi ketiduran karena dari semalam tidak tidur sama sekali. Hani membuka pintu pagar perlahan agar tak menimbulkan suara berderit. Ia pun lalu berjalan mengendap menuju belakang rumah mewah tersebut. Pintu yang berada di belakang memang jarang dikunci jika siang hari, menyebabkan Hani cukup mudah untuk masuk ke dalam rumah itu. Ia hanya perlu berhati-hati
agar sampai tak ketahuan pengisi rumah itu. Hani berjalan pelan sekali, bahkan agar tak menimbulkan suara. Ia melepas sepatu yang digunakannya. Ekor matanya bergerak ke kiri dan ke kanan untuk memastikan keadaan sekitar aman. Saat mendengar suara derap langkah kaki, Hani akan terdiam sejenak dan bersembunyi. Salah satunya di kolong meja makan saat mendengar suara orang berjalan menuju dapur. Setelah dirasa aman, Hani kembali keluar dari persembunyiannya dan melanjutkan langkahnya. Ia semakin menajamkan penglihatan sekaligus pendengarannya saat kakinya mulai mendekati tangga. Dengan langkah 1000, ia menaiki tangga dan dengan mata yang masih memperhatikan sekeliling. Ia buru-buru masuk ke dalam kamarnya, membuka lemari dengan tergesa dan mengambil dompet di mana dia di dalamnya masih ada 2 kartu. Yang keduanya tentu berisikan saldo yang tak sedikit. Hani terduduk sejenak di bibir ranjang untuk meredakan rasa lelah yang mendera. Bahkan kedua betisnya terasa begitu pegal akibat berjalan kaki dalam jarak yang lumayan jauh. Namun rasa tenang seketika yang dirasakannya harus kembali hilang saat ia mendengar suara langkah kaki mendekat ke arah kamar itu. Hani pun buru-buru bangkit dan masuk ke dalam kamar mandi untuk bersembunyi. Benar saja, hanya dalam hitungan detik, pintu kamar Hani terbuka. Mbok Darmi masuk untuk membersihkan kamar itu, namun gerakan kakinya melambat saat melihat ada yang aneh dengan kamar itu. Mbok Darmi ingat betul, kemarin kamar itu rapi, tapi kini spray kusut, sedikit kusut, seperti ada yang mendudukinya. Begitupun dengan pintu lemari yang kemarin tertutup rapat, kini sudah terbuka, meski hanya sebagian. Mbok Darmi menggeleng menepis semua kemungkinan yang tiba-tiba terlintas di pikirannya. Ia pun memilih langsung keluar dari kamar itu. Mengetahui keadaan kamar yang sudah kembali aman, Hani pun keluar dari kamar mandi dengan jantung yang masih berdebar kencang. Ia berpikir harus segera keluar dari rumah itu. Namun sebelumnya, Hani mengganti pakaiannya terlebih dahulu dengan sebuah celana jeans panjang agar leluasa untuk bergerak. Hani mengintip keadaan di luar kamarnya dari celah pintu yang sedikit terbuka. Setelah dirasa aman, ia keluar mengendap lalu melihat keadaan di bawah dari atas loteng. Kakinya urung, melangkah saat melihat Asri yang sedang menemani Kalista di bawah. Hani pun kebingungan untuk bisa keluar dari rumah itu. Ia memutuskan untuk kembali ke dalam kamar, memikirkan cara untuk keluar tanpa diketahui siapapun. Hani berjalan mondar-mandir, dadanya bergetar dengan kencang. Was-was, takut tiba-tiba ada yang kembali datang. Saat melihat pintu jendela, Hani pun mendekat, melonggakkan kepalanya ke bawah dari atas balkon. Jaraknya lumayan tinggi, untuk lompat pun rasanya tidak mungkin. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk mengikat spray panjang pada pagar balkon. Lalu ia turun sambil berpegangan pada spray itu. Saat berhasil sampai di bawah, Hani kembali mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Polisi yang berjaga nampak masih tertidur. Ia pun berjalan pelan menuju pagar rumah. Tak disangka, ternyata ia berpapasan dengan mobil Daren yang kembali lagi. Hani mematung dengan mata membulat. Sesaat kemudian ia berlari kencang menuju jalan raya. Daren langsung turun dari mobilnya. Ia berteriak pada polisi. "Itu orangnya, Pak!" teriak Daren lantang. Polisi itu pun langsung bangkit, meski kepalanya masih terasa berat. Sementara Daren langsung berlari untuk mengejar Hani karena jaraknya belum terlalu jauh. "Hani, berhenti! Lebih baik kamu menyerahkan diri!" teriak Daren. Sementara suara tembakan di belakang Daren pun mulai terdengar. "Berhenti! Atau terpaksa saya akan menembak!" acam polisi yang tepat berada di belakang Daren.
Hani tak mempedulikan ancaman itu. Kakinya justru melangkah semakin cepat, meski rasa sesak di dada kian mendera. Kepalanya sesekali berbalik untuk melihat jarak antara dirinya dan Darren yang lumayan jauh. Namun naas, saat kepalanya berbalik lagi, sebuah truk melaju dengan kecepatan tinggi di depannya, hingga Hani tak bisa menghindar. "Hani, awas!" teriak Darren saat jarak truk itu dengan Hani hanya tinggal beberapa inci. "Ah!" Hani menutup matanya. Semuanya terlambat. Tubuh Hani telanjur terpental, tertabrak truk yang baru berhenti setelah terbentur tubuh Hani yang kini tergeletak bersimbah darah. Darren semakin mempercepat langkah. Ia menghampiri Hani yang masih membuka matanya. Namun, darah bercucur deras dari berbagai arah. Darren langsung meletakkan kepala Hani di pangkuannya. Meski bagaimanapun, Hani adalah istri dan ibu dari anaknya. "Bertahanlah, kita akan ke rumah sakit," tutur Darren dengan mulut bergetar. Hani tersenyum tipis. Di kedua matanya mengenang air mata penyesalan atas semua yang terjadi semasa hidupnya. "Maafkan semua kesalahanku, Mas. Tolong sampaikan permintaan maafku untuk Jarana," tutur Hani dengan nafas tersengal. Darren mengangguk dengan kedua mata yang mulai basah. "Kamu akan selamat," jawab Darren dengan mata berkaca-kaca. "Di saku celanaku ada kartu ATM. Pakailah untuk membantu perusahaanmu, agar aku menjadi orang yang sedikit bermanfaat di akhir hidupku," ujar Hani pelan. "Kamu akan selamat, bertahanlah." Darren menggenggam tangan istri keduanya itu. "Sebelum pergi, aku ingin mengatakan sesuatu," timpal Hani dengan suara yang nyaris hilang. "Kalista, dia bukanlah putrimu. Dia bukan darah dagingmu. Tolong maafkan aku," lanjut Hani dengan suara yang sangat pelan. Apa yang dikatakan Hani bak petir di siang bolong yang membuat dada Darren terasa dihantam belati tajam. Darren tertunduk lemas, dadanya bergemuruh hebat karena terasa ditipu hal sebesar ini. "Siapa ya Kalista? Sebenarnya, katakan," tanya Darren pada Hani yang matanya mulai membeliak menahan sakit di sekudur tubuhnya.